Oke, halo guys, welcome to segmen baru di NFL Fans Indo dengan gua Kenta. Lu siapa? Maaf. Orang baru udah opening. Silakan. Oke guys, welcome ke segmen baru NFL Fans Indo. Kita bakal ngomongin bukan football karena talking heads-nya NFL Fans Indonesia tuh hidupnya nggak football doang gitu. Kita ada kehidupan juga di luar football kayaknya sih ya. Kalau Fadil gue nggak tahu. Iya, Fadil beda mungkin. Kalau dia videonya cuma di ruangan terus. Iya, gua nggak ngerti ngapain aja di ruangan. Iya, tapi mungkin sebelum kita ngejelasin segmen ini apa, Kenalin gua dulu dong, gimana sih kan belum pernah kenal. Oke, kenalin dulu. Udah kenal lu kan, lu perlu kenalan nggak? enggak lah, gue udah terkenal kok. Oh, kayaknya sih. Walaupun views-nya belum pernah sampai 100 deh kayak video-video gue. Anyway, ya udahlah, kenalin Kenta dulu lah. Halo guys, nama gue Kenta. Panggilan sih sebenarnya. Kalau nama Muhammad Ken sih gue sebenarnya. Panggilan gue Kenta. Bokap gue asli Jepang, nyokap Bandung. Terus juga gue ya emang udah kenal lumayan lama untuk masuk di NFL ini. Gue udah lumayan lama suka dengan NFL. Terus gue juga untuk segmen yang ini kan kita makan-makan ya, bener ya? Nah, kalau gue sendiri tuh udah menekuni dunia kuliner, self-taught gue. Dari SMP gue masak sendiri, karena di rumah itu yang masak cowok bukan cewek. Jadi kalau nggak gue, bokap gue. Oh, progresif banget ya. Aduh, kalau lu gimana kalau masalah kuliner ini? Masalah kuliner, mungkin sebelum ngomongin masalah mungkin kredensial gue ya kalau kalian masih belum tahu gue siapa, gue Julian, gue hostnya Zero Buzz Fantasy Football Podcast ya, ada juga di YouTube channelnya NFL Fans Indonesia. Terus juga kalau di Spotify kita ada Lambo Ijo, jadi itu podcastnya fans Green Bay. Karena gue sendiri fansnya Green Bay Packers, tapi mungkin lu pada bingung kenapa gue nggak pakai jersey Green Bay gitu, karena ini jerseynya Nebraska. Yang main di college football, terus gue lulusan sana, gue waktu itu 4 tahun. Nah nih ada botolnya nih, biar mungkin kalau ada yang mau apply sekolah bisa apply ke sini juga, biar temenin gue jadi alumni gitu di sini. Ya tapi gue 4 tahun tinggal di Albrecht, dan gue sendiri juga kayak Kenta dari SMP tuh udah suka masak dan suka makan. Kayak mungkin kalau suka makannya kalian bisa tebak ya dari penampilan gue ya. Waduh. Oke. Ya tapi gue udah suka makan. Sebenarnya dari suka makan dulu sih, terus lama-lama penasaran kenapa ini makan tuh bisa kayak gini gitu. Jadi akhirnya tertarik juga di dunia masak, dan gue juga self-taught gitu kayak Kenta. Nah pas gue di Amerika sendiri juga, kalau gue jalan-jalan pergi ke tempat lain itu bukan di tempat gue ngampus, yang gue nyari tuh bukan kayak nonton Broadway atau kayak ke museum gitu. Gue nyari itu tempat makan yang paling enak di situ gitu. Jadi tempat makan terus kayak football gitu. Itu yang gue dua hal yang gue cari gitu di tempat-tempat yang gue kunjungi gitu. Jadi banyak makanan yang gue udah bisa coba fortunately di sana, dan sekarang gue balik ke sini ya juga kalau ada hal makan baru ya gue bakal coba juga gitu, kayak ngeliat kayak oh ini gimana ya, kayak tiba-tiba baru muncul nih ada orang yang innovate bawa ke sini gitu. Bener. Banyak banget sih ya, kayak akhir-akhir ini banyak banget kayak yang makanan US ke dalam sini kan. Terbaru itu Taco Bell tuh. Iya, Taco Bell. Yang di sini orang-orang kayak ngantri panjang banget. Parah sih katanya. Kalau mungkin di sana orang-orang suka nge-meme gitu, kayak ini kalau habis makan Taco Bell tuh bergulat di toilet katanya. Ya kalian tebak sendiri lah kira-kira maksudnya apa gitu. Waduh. Oke ya, benar ya, sih. tapi ini sih maksudnya kayak kita walaupun di masa pandemi kayak gini masih banyak ini ya makanan baru yang ngetren. Bener. Semuanya lah banyak dari US, terus juga kalau gue sih kredensial karena emang pelet gue kan ada Japanese-nya nih. Jadi banyak juga loh makanan Japanese yang akhirnya masuk Indonesia nih kan, yang baru-baru segala macam. Oh terus gue fans ya, biasa lihat lah 49ers iya, ini. Lu dari tadi belum mention. Iya lupa gue. Oke, gue fans 49ers sudah lama juga sih, dan sebelum gue kenal NFL gue taunya 49ers dulu, bukan NFL-nya dulu. Nah ini Jimmy Garoppolo ya nggak tahu sih musim depan bakal masih nggak tahu nggak. Jadi tinggal sabar diganti aja. Waduh, oke. Atau mungkin ini beli jersey baru dari Zero Fake Store. Oke, bisa, bener. Ini bos, kalau mau beli langsung ke Zero Store. Oke, wah, sama. Kalau gue nih ada sneak peek dikit nih. Lu kan ada lampu hijau ya? Iya. Nah, kalau gue kedepannya kemungkinan ada karena
gue kan belajar gini tentang American football tapi di Jepang. Oh. Kalian pada tahu Aishut dong, tahu Aishut kan? Tahu. Aishut. Nah itu sebenarnya emang ada di Jepang, tapi mereka sih setahu gue ya liganya tuh semi pro. Oke. Ada semi pro tapi Ada college juga kan ya? College ada pasti, tapi ya nanti kedepannya kita lihat nih. Jangan di spoiler dulu. Iya makanya ada nih nanti konten-konten tentang American football. Oke. Iya, Nah, jadi mungkin kalian penasaran ya kita buat episode pertama ini bakal nyobainnya apa? bener banget. Oke guys, jadi kita hari ini bakal nyobain hot stuff karena kita udah penasaran banget gara-gara recently ada yang ngeklaim kalau chicken sandwich yang hot stuff itu enak banget sampai kalau lu nggak beli, lu bego. So we're gonna like test that claim and see how good this chicken sandwich is. And Ada kita langsung fresh-nya ya, ada fresh juga, kita beli fresh juga nih. gitu. Nah, Jadi kita langsung coba aja kali ya. Kita lihat dulu nih. Let's unwrap it. Well, wrappingnya sendiri sih Keren sih menurut gue gua. suka sih wrappingnya so far ya. So far so good gitu. Tapi ya what matters kan makanannya. Nah benar. Ini tuh namanya apa? Burn Baby Burn itu ternyata kirain gua tuh awal kali tuh dia ini kan nama menunya kan. Ternyata Burn Baby Burn itu levelnya pedesnya. yang paling pedes. Lu suka pedes nggak orangnya nih? Gue bisa tahan pedas dan to a certain level gue suka pedas. Tapi kalau misalnya pedas yang kayak just for the sake of pedas, kayak gue nggak bisa rasain rasa yang lainnya, gue malah nggak suka gitu. Karena kayak makanan kan rasanya nggak cuma pedas doang, juga ada be able to kayak taste and flavor kayak manis, asin segala macam gitu. Taste bud, oke bener. Oke, dari penampilan dulu nih gimana nih menurut lu nih? So far sih gue satisfied ya kalau lihat size-nya gitu, kayak the chicken kelihatan gede, it Yes, looks that's thick, right. thick with two C's gitu. Oke. Terus juga bannya. bannya kelihatannya ini ya, maksudnya kayak looks soft, mungkin kayak closer to kayak brioche bun gitu. Gue bakal buka dikit. Coleslaw. Ya kita bisa lihat ada coleslaw, terus ada pickle juga. Pickles, oke. Ini kalau bisa lihat picklesnya sama coleslawnya yang ditaruh di atas ayamnya. Oh lihat di bawahnya tuh, lihat di bawahnya bumbu-bumbunya tuh. Nah ini nih bumbu-bumbunya nih kayaknya ini yang bikin pedes nih, kita lihat coba kali ini. Let's see nih, So coba. far sih kalau gue lihat ya ayamnya sih kelihatan crispy banget, terus juga Yes, that's ada right. kelihatan bumbu-bumbunya kayak the dried seasoning yang ditaruh. Tapi at a glance gue agak kurang kecewa karena kayak nggak ada sauce-nya gitu. Kalau pas gue di Amerika kayak makan Chick-fil-A atau kayak Raising Cane's gitu, dia selalu ada kayak sauce-nya yang kayak campuran mayones, tomato ketchup, terus kayak ada beberapa campuran lain lagi tergantung ya restorannya kayak gimana, yang bikin enhance the flavor gitu menurut gue. Jadi kayak walaupun ayamnya pedas banget tapi juga ada balance-nya gitu dari Manis atau taste bud lain ya? Iya, Taste bud lain. manis dan kayak ada asemnya juga dari iya. dari sausnya gitu. Dan gue nggak lihat di sini. Tapi at least ada picklesnya sih yang bisa bikin asem nih kayaknya. Iya. Menurut gua sih. Yang bisa buat maintain rasanya biar nggak pedes doang kayaknya. Ya di lidah sih. sama coleslaw-nya juga yang juga ada mayonesnya gitu ya. Mungkin mereka mikirnya ya mayonesnya dicampur sama coleslaw-nya jadi sekalian aja gitu. That's right. Nah kalau menurut kan ini nih, lu di awal tadi tuh ngomong lu jadi lu kan dari Nebraska ya, orang-orang udah pada tahu lah ini ya dari Nebraska. Nah menurut lu tuh kalau di Amerika ini waktu lu kuliah tuh yang paling enak tuh apa tuh yang lu pernah lu coba untuk burger kayak gini? Tapi yang hot ya, bukan yang chicken burger biasa. Kalau gue sebenarnya not a big fan of chicken sandwich gitu, kayak gue lebih suka makan ayam kayak bone-in gitu. Tapi kalau chicken sandwich mungkin yang jadi standar orang-orang di sana tuh Chick-fil-A gitu. Chick-fil-A kayak mungkin kalau orang-orang udah aware kayak salah satu fast food Amerika yang kayak terkenal banget dan mereka terkenal chicken sandwichnya gitu. Dan kayak menurut gue for a fast food they're really good. And ya maksudnya it's something yang gue nggak bisa dapet di sini gitu. Jadi gue kayak agak mungkin kangen juga kadang-kadang kayak pengen tapi yang nggak bisa mendapatkan gitu. Jadi kayak ya I'm looking forward to this. So far it looks good. Let's try aja kali. Let's just move on ya, kita langsung coba aja Langsung gitu. aja dulu ya. Dari burgernya dulu. To be honest sih, untuk pedasnya pas banget di lidah. Ya. Ya kan, yang langsung kerasa gitu pas gigit yang pertama tuh di taste bud itu yang untuk lidah kita, Pedasnya kayak dari kayak Campuran smoke ya. paprika kayak cayenne gitu, which is yang maybe part of the seasoning juga.
So it gives like a smoky flavor itu to the chicken. Terus juga the chicken itself menurut gua juicy. Yes, benar dan banget. kayak moist gitu, kayak nggak kering dan agak susah dikunyah gitu. Wah, ini juga it helps dan mereka pakainya dark meat. Jadi Oh iya benar. daging bagian paha sih. Loh, aduh, Waduh, kenapa? spice-nya kayak keselak barusan. Ya tapi walaupun namanya burn baby burn, it nggak burns you kayak banget ya, bener. it's a nice burn gitu. Kalau mungkin Yes. bisa disamakan kayak kalau lagi musim dingin, lu duduk di sebelah kayak open fire gitu. Kayak, Tapi menurut gue nih ya, dia bilang di sini kan yang paling pedas nih. Tapi menurut gue untuk spicy begini, gue kan orangnya nggak terlalu pedas banget nih kesukaan gue. Kayak misalnya pernah gue makan juga kayak, lo tau ya bang ada yang pedas banget itu kan, yang 100 cabai. Gue aja cuma yang 10 cabai tuh kepedesan. Tapi menurut gue ini untuk yang level terpedas masih kurang menurut gue nih. Gimana kalau menurut lo nih, untuk level pedas yang paling Kalau pedas nih, burn baby burn? menurut gua kalau mereka mau viral, kayak mungkin ya bisa dipedesin lagi yang kayak orang sampai kayak makan kayak keringetan banget. Bener. Itu bisa. Tapi menurut gua for this kind of spice, yang maksudnya pedasnya berasa, dan mungkin ada orang-orang yang makan pedas bakal merasa dia kepedesan banget, tapi you can still taste all the other flavors gitu. Yes. Untuk Ya. bannya juga, bannya tuh kayak empuk banget gitu loh. Ya benar. Serat-seratnya nih kalau lu lihat nih, serat-serat dari bannya tuh kayak, gue nggak tahu ya mereka bikin sendiri atau dari mana. Tapi kalau dari serat-seratnya sih gue lihat oke banget sih ini. Jadi kayak cocok banget untuk chicken sandwich ini. Terus yang gue juga lihat kayak I think they toasted the buns gitu sebelum di assemble. Kalau mungkin nggak tahu kelihatan atau nggak ya di kamera, tapi kayak kelihatan kayak di sini lo bisa lihat. Pinggirannya ya. Ya itu ada kayak kelihatan kayak udah di toast dulu gitu, dan itu juga membantu untuk kayak rotinya nggak langsung hancur kalau ketemu yang basah-basah kayak pickles, kayak coleslaw gitu. Dan ini juga maksudnya walaupun ayamnya sendiri berminyak, karena kalau emang fried chicken gitu yang kayak Nashville hot fried chicken, mereka habis digoreng dimasukin lagi ke minyak yang dicampur sama kayak bumbu-bumbu cabai gitu. Dan kayak I think they actually do that here with the chicken. Ya kelihatan minyak-minyaknya gitu ya di chickennya ya berarti ya. Dan juga ditaruh di rotinya nggak hancur gitu, kayak masih bisa dipegang gitu. Yes, benar banget. Nah, tapi benar sih kata lu. Kan untuk di Amerika sana emang mereka tuh setelah digoreng untuk spice-nya nyampur banget itu kan harus diminyakin dulu ya. Benar sih, dari minyaknya juga tapi nggak terlalu oily juga menurutnya. Iya, dari ininya chickennya tuh nggak terlalu oily juga, pas gitu kan. Which is ya berarti ayamnya sendiri digoreng at the right temperature gitu ya. Yes. Bikin luarnya crispy tapi nggak ngeresap ke dalam. Maybe you should try the fries juga ya. Kita jadi ada lupa gue nih. friesnya ini kalau nggak Ini salah Cajun ya? Cajun seasoning ya. Seasoning ya. Jadi kalau Cajun seasoning tuh biasa kayak dari bagian Louisiana gitu, yang mereka banyak makan seafood kayak crawfish gitu. Oh, yes. Gue kurang tahu spesifik campuran seasoningnya apa aja, tapi yang masih ada tuh garam, smoked paprika, cayenne itu juga pasti ada. Dan kalau gue cobain so far, the fries itself, Benar. is crispy, terus kayak dalamnya soft, which is what I like actually, kayak. Oh iya benar. Gila dalamnya pas, kayaknya gorengnya berarti pas banget ini emang. Iya. Nggak terlalu nggak terlalu gosong jadi. Dan walaupun ini kita di delivery masih kayak the fries itself nggak soggy gitu, kayak masih Yes, benar banget. masih ya serviceable lah kalau kita ngomongin teksturnya gitu. Tapi mungkin yang gua agak kurang suka Concern apa tuh? ini dari bumbunya mungkin kayak terlalu kayaknya atau smoked paprikanya kayak terlalu forward gitu. Jadi ya kayak majority of the flavor you can taste ya dari situnya. Benar. Tapi ya I'd say it's pretty good sih. Untuk Cajun fries-nya. Tapi benar sih. Ini tuh pas banget, luarnya crispy, dalamnya empuk gitu ya. Sesuai dengan french fries ini. Tapi pertanyaan gue gini, banyak banget fast food di Indonesia tuh kentangnya itu emang akhirnya so gini. Menurut lu ini kalau kita rada lama gini kan, ini kan kita karena emang baru banget datang langsung kita makan nih. Iya. Menurut lu gimana? Apakah dia akan soggy juga kalau dengan kayak gini? Well, most likely sih, karena emang kentang goreng nggak bisa di delivery dan ditinggal lama-lama kan itu. Tapi
we don't know ya, kayak ini kayak some fries kayak ditinggal soggy masih kayak enak untuk dimakan gitu. Yes, dan ada yang kayak udah soggy kayak ya mana gua kayak lu buang aja gitu. Tapi ya since kita nggak bisa kita nggak tahu gimana ini ntar jadinya pas soggy, I cannot give like a verdict lah gitu. Tapi so far kalau dari yang gue dapat sekarang ya I'd say like ya pretty satisfied lah. Mungkin bukan tentang yang kayak wow gila enak banget gitu kayak it's the best damn fries in Jakarta gitu. Tapi ya menurut gue for a side dish untuk kayak company lu makan this chicken sandwich ya it's pretty good. Oke, balik lagi kalau ke US nih. Kalau ke US ini kan chicken sandwich ini emang biasanya french fries atau wedges? Fries sih. Tapi gue lebih prefer kayak hand cut fries gitu. Hand cut, oh. Jadi dia masih kayak ada kulitnya. Oh iya benar terus sih. Terus kayak ada nggak setipis ini tapi kayak agak ya oke. Mungkin agak lebih tebal gitu diameternya, ketebalannya gitu. Tapi ini iya sih, dia nggak ada yang apa? Nggak ada yang masih pakai kulitnya gitu ya emangnya? Ya maybe kayak correct me if I'm wrong, tapi mungkin ini yang kayak dari bulk frozen gitu, bukan yang dia hand cut di tempat gitu. Sebenarnya kalau hand cut enak. Which is not a bad thing juga sebenarnya, tapi ya gue personally prefernya yang hand enaknya cut kayak gitu kan, fresh di tempat gitu. Coba lagi. Kalau gue sih sukanya gini. Ini gue coba campurin kentang. Dari dulu gue kalau makan sandwich atau burger tuh kentangnya gue campurin nih. Kan jadi kita lihat nih rasa kajunya ngalahin rasa ayamnya atau enggak. Coba nih ya. Ternyata nggak emang bumbu ayam tuh kayak kerasa banget gitu nih gue. Jadi kentangnya kayak nggak berasa ada kentang di sini gue. Ya terus juga maksudnya kayak texture kentangnya sendiri sama ayamnya sendiri mungkin karena dua-duanya nggak neither one of them keras jadi ya agak nyatu ya. Tapi gue barusan nyoba picklesnya sendiri. Picklesnya gimana? Sebenarnya ya picklesnya sendiri kalau lu makan ya berasa pickles and it's like a pretty good pickle gitu. Tapi menurut gue pertama size-nya terlalu kecil dan dipotongnya tuh terlalu tipis. Dan karena ayamnya sendiri flavornya udah strong banget, pickle-nya tuh kayak nggak berasa gitu. Yes, benar, exactly. Jadi kayak nggak ada kayak that hit of tanginess sama kayak saltiness dari a pickle. Jadinya mungkin kayak agak kurang gitu ya. Mungkin for some people ini bakal kayak makan setengah udah kayak agak capek untuk dimakan. Tapi mungkin kalau pickle-nya lebih berasa itu bakal bikin mereka kayak in a way lebih nafsu gitu karena ada stimulannya lewat the pickles gitu. Kalau soalnya kayak biasa lah ya campurannya kol merah ya. Iya, kol merah. Terus juga kol putih. Terus gue lihat ada ini ya. Apa nih? Kayak onion, ada onion juga nih. Kayaknya. Kalau onionnya gue nggak berasa sih. Tapi gue kurang tahu juga sih kelihatannya sih. Tapi bener kata lo ya, picklesnya kurang gede dan kurang tebal. Gue kayak maksudnya nggak usah terlalu banyak, kayak 3 aja tapi agak tebal. It should be sufficient. Oke deh, dari rasa dulu nih. Jadi ini gimana nih menurut lo nih? For you yang udah tinggal di US, kalau gue kan nggak pernah nih tinggal di US nih. Rasa mungkin menurut gue ini dari awal 10 ya berarti ya. Mungkin udah gue kasih 7 karena menurut gue ya flavor balance-nya kalau the chicken itself flavornya udah bagus, tapi for the whole sandwich menurut gue flavor balance-nya masih agak kurang. Jadi yang kayak itu yang gue bilang tadi kayak the smokiness of the pepper kayak masih terlalu forward gitu, terlalu kuat gitu. Mungkin in the first bite it made a good impression gitu, tapi kayak as you go through the sandwich ya kayak gimana ya, kayak mungkin agak overwhelming gitu buat some people. Kalau untuk fries-nya? Fries-nya mungkin gue kasih 6 out of 10 sih. Oke. Kalau gue sih lebih tinggi dari 7,5 karena kan gue belum pernah nyoba juga untuk aslinya gimana nih. Tapi kalau untuk taste bud gue, it's okay 7,5. Rasanya oke, udah pas. Tapi emang bener kata lu terlalu rasanya tuh emang kayak kurang dikit lah. Tapi jadi emang dari yang awal kita bilang itu tadi kan, ada yang bilang kalau nggak nyobain ini, ya gitu deh. Gimana menurut tuh nih setelah kita terlalu nyoba nih? Menurut gue sih, lo nggak nyobain ini nggak bego sih. Nah, that's it. I mean like,
Ya it's good, tapi kayak it's not something yang kayak lu perlu banget nyari and it will make you stupid kalau lu belum cobain gitu. Kayak I think Oke. mungkin ya itu aja lah. Oke. Mungkin for first episode gue stop di situ aja gitu. Bener sih, oke, gue setuju sama lu itu. Nggak bego lah ya berarti kalau nggak beli gini ya. Karena emang ya Jangan terlalu kemakan hype lah menurut gue. benar banget. Sekarang kebanyakan gitu ya, hype-nya semua pokoknya kalau satu lagi hype terus kita nyoba antrinya. Tapi kalau sekarang nih kita beli nggak terlalu rame ya. Cepet lah, lumayan lah. Tadi kita nge-GoFood setengah jam untuk serving segala macam, nunggu mereka sampai nyampe sini. Tapi untuk beberapa biasanya kan kalau hype itu sampai antri 2 jam. Nah itu dia. Tapi ternyata pas dicoba, wah itu Kayak nggak worth ini ya, nggak worth the wait ya. Tapi ya ini sih maksudnya kayak tapi untuk setengah jam ini oke lah ya. Untuk oke, setengah jam. menurut gue sih oke banget. Tapi ya maksudnya ya of course kayak gue nggak bilang lu jangan coba gitu, tapi kayak jangan merasa kalau lu belum coba you're missing out gitu, karena ya If you have the time, coba aja nggak ya, apa-apa. benar. Oke, kok lumayan ini At emang. the end of the day it's just a chicken sandwich gitu, bukan yang kayak makanan dari dewa turun dari langit gitu, enggak sih. Bener-bener. Tapi tetap lah, menurut gue makanan paling enak bagi kita dari Indonesia, makanan Indonesia dong. Tapi ya, oke lah. Gimana? Tapi I'm just gonna like finish this karena udah series gini, Gue juga nih. and like it's worth finishing. So It's worth finishing, yes, right? I think that's it ya dari kita ya. Yes, untuk chicken sandwich ini, untuk hot Iya. stuff ya. Benar. Jadi kayak jangan lupa kalian subscribe, like video kita. Ya, bener banget. Jangan lupa Dan- loncengnya. Oh benar, lonceng. Karena kita ini bukan ini doang loh. ini kita first kan. out of many gitu. Bener. Kayak kita bakal nyobain banyak lagi makanan di sini, terus juga Kita bakal coba makanan-makanan viral kan. benar, Nah, kita lihat apakah emang bener-bener seenak itu yang dibilang orang-orang kan. benar. Karena kita ya jujur aja gitu, kayak Iya. no holds barred. Kita no holds barred, bener banget. Sesuai yang kita omong di awal kan, dia juga jualan pizza kan, lu di awal ngomong kan. Gue juga ada jualan juga, terus kita juga ya lu pernah di US, gue juga ya keturunan Jepang kan gue. Jadi taste bud kita kan ada kelebihannya masing-masing lah. Jadi, Ya gua yayain lo aja deh. iya oke. Oke, sip. Alright, see you guys in the next episode. Bye.